Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya berharap Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua melaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuk suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus mengutus 70 murid dan mereka diutus pergi berdua-dua. Bagi saya makna pergi berdua-dua adalah supaya ketika seorang temannya menjadi lemah, ketika tidak berdaya, ada orang yang bisa meneguhkan dia, memberikan dia semangat untuk bisa bangkit kembali untuk melanjutkan karya perutusan mereka. Tapi ketika seorang hanya bisa melakukan itu sendiri, ketika dia berhadapan dengan persoalan, maka mungkin dia tidak berdaya. Kita diutus dalam kehidupan kita. Kita ditempatkan Tuhan dalam masyarakat. Anda dalam keluargamu. Anda juga diutus agar suami istri saling menguduskan satu sama lain. Suami dan istri saling meneguhkan satu sama lain. Bukannya saling melihat kelemahan masing-masing. Tapi justru dari kelemahan pasangan-pasanganmu, Anda bisa menjadikan pasanganmu itu sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Sekali lagi, tugas, panggilan, dan perutusan kita semua, Anda dan saya termasuk, tidak akan pernah mudah. Bahwa tugas perutusan kita berhadapan dengan dunia yang punya tawaran yang begitu memikat hati banyak orang. Maka tugas perutusan kita di tengah dunia ini tidak akan pernah mudah. Banyak cobaan, banyak tantangan, kita akan ditolak, kita akan dibenci oleh orang lain. Tapi jangan pernah takut. Kalau Dia yang memanggil Anda dan saya, kalau Dia yang mengutus Anda dan saya, maka Dia tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Fokus kita adalah pada kerajaan Allah itu sendiri. Kita harus memberitakan kepada orang banyak bahwa kerajaan Allah sudah dekat, maka mereka harus bertobat, memperbaharui dirinya. Kita jangan sampai membebani diri kita dengan hal-hal yang tidak penting.
Jangan sampai harta kekayaan membuat kita menjadi lemah untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kemarahan, kebencian, iri hati, dendam membuat kita menjadi patah semangat untuk melayani Tuhan. Kita harus meninggalkan itu. Kita harus lepas bebas agar firman Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Agar kita mampu mewartakan itu dan melakukannya dalam perjuangan hidup kita untuk melayani Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, Tuhan mengajak kita untuk selalu bersyukur. Kalau kamu masuk kepada sebuah rumah, katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Tuhan mengajak kita untuk membawa damai bagi siapapun. Bukannya sebaliknya membawa kebencian, kemarahan, tapi membawa damai. Kemudian kita diajak juga untuk makan dan minum, bersyukur dengan apa yang orang berikan kepada kita. Tidak usah takut, tidak usah bawa bekal yang terlalu banyak, karena setiap pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan yang memanggil Anda, Dia menyertai Anda, dan Dia mencukupi segala kebutuhanmu. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita semua dipanggil dan diutus. Tidak usah khawatir. Kita diutus berdua-dua. Kita butuh orang lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga diingatkan Tuhan, jangan membawa banyak beban-beban yang tidak penting. Tapi bawalah diri kita dengan hati yang ikhlas mau melayani orang. Karena Tuhan selalu menyertai Anda dan saya. Lakukanlah pelayananmu dengan keikhlasan hati. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat yang kami terima dengan cuma-cuma dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kami kesehatan, agar dalam kehidupan kami terus melayani Engkau dengan keikhlasan hati. Jauhkanlah kami dari tawaran-tawaran yang kadang membawa kami semakin jauh daripadamu. Kami percaya Tuhan, bahwa tantangan dalam pelayanan kami akan kami hadapi. Tetapi Engkau yang memanggil kami, Engkau juga yang akan menyertai kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.